Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Rajab, tanggal 2, karena kalender Islam itu dimulainya malam maghrib, maksudnya berarti sekarang sudah malam tanggal 3. Insyaallah dalam 2 bulan ke depan kita sampai di bulan apa? Bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar ada yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian sampaikan usia kami atau sampaikan kami ke bulan apa? Ramadan. Saya tidak ingin membahas hadis atau ucapan doa ini, tetapi doa ini baik-baik saja ya. Doa namanya doa ya. Walaupun banyak yang berkata daif dan seterusnya. Pada malam hari ini kita melanjutkan tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat ke-7, di mana sebelumnya sudah kita bahas bagaimana orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka tidak kunjung mau beriman. Asbabnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun 'adzim. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya ini, qala Sudais, khatamallahu ay taba Allah. Jadi khatamallah, Allah tutup, khatam yang dulu kita bahas bagaimana khatam itu penutup ya. Sehingga kita sering dengar juga kalau baca Quran itu kita sudah khatam Quran. Ya, sudah apa? Sudah tamat. Ini kan maksudnya khatam itu distempel sudah, seal of the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu khatamun nabiyyin. Tapi mereka ini khatamallahu ala qulubihim, jadi di hati mereka itu sudah di close, sudah dikunci ya kan, wa ala apa? Sam'ihim, kemudian juga terhadap apa? Pendengaran mereka, wa ala absarihim, juga terhadap apa? Penglihatan mereka. Ay taba Allah, Allah sudah menetapkan, Allah sudah cetak gitu. Qala Qatadah fi hadhil ayah istahwada alaihimus syaitanu idza ata'uhu wa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Fahum la yubsirun, mereka tidak dapat melihat, wala yasma'un, tidak bisa mendengar, artinya tidak mau menerima nasihat. Karena itu orang takabur itu, orang sombong itu bukan orang yang bicaranya keras. Kadang-kadang kita, ini orang sombong banget nih, kalau bicara keras, nadanya tegas. Bukan. Sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Itulah sombong. Allahu Akbar. Wala yafqahuna wala yaqilun. Wa qala Ibnu Jurayj, qala Mujahid, khatamallahu ala qulubihim, qala at-taba ay thabata ad-dunub ala al-qalb. Ditetapkan sudah dosa-dosa di hati mereka. Hati mereka sudah tidak terbuka sedikit pun, sudah tidak tersentuh apapun. Maka saya sering mengingatkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita itu kalau berbuat salah sekali, misalnya saja salat Isya belum kita tunaikan,
terus kita tidur. Tidur itu nggak bisa nyenyak, betul nggak? Tidur itu tidak tenang, karena ada satu hal yang belum apa? Yang belum kita tunaikan, kewajiban kita, yaitu salat isya. Tapi coba dirutinkan, dibiasakan, naudzubillah, orang yang sudah terbiasa tidak salat isya terus tidur, lama-lama biasa saja. Salat subuh juga begitu. Kalau kita tidak terbiasa bangun, atau kalau kita sudah terbiasa bangun jam 3, kemudian sekali waktu kita bangun adzan subuh, pas kumandang adzan, itu rasanya ada yang hilang, ada yang rugi. Ada waktu antara jam 3 sampai jam 4 sekian menit, kita kehilangan itu. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan doa yang paling baik, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, fi jawfil akhiri minal lail, pada penghujung malam. Sekarang ini kita sedang begitu banyak virus, belum juga tuntas, sudah vaksin sudah dilakukan. Bahkan sekarang negara kita, kalau saya tidak keliru, salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan virus sangat tinggi, tinggi. Per tiap hari 10.000, 11.000, 12.000. Allah. Di saat negara-negara yang sudah turun, kita masih tetap tinggi. Sudah berbagai cara kita lakukan. Kita di Kota Bogor ini sudah berbagai cara. PSBB diperpanjang lagi, terakhir diganjil genapkan. Sudah diganjil genapkan, virus tidak kenal ganjil, tidak kenal genap, ya kan? Allah. Kita ganjil, dijaga di mana? Dijaga di Kedung Halang, dijaga di depan gerbang tol, dijaga. Virusnya nggak bisa dijaga. Ayo munajat, ayo mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak memperbanyak kampanye ini, ajakan ini? Menangis kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 3 dini hari, bangun salat subuh, sebelum salat subuh qiyamul lail, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tambah tahajud lagi. Kenapa kita tidak kampanyekan ini? Wallahi, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan. Ayat ini kita baca, kita hafal. Kenapa kita sibuk terus dengan cara-cara atau hitungan-hitungan manusiawi? Saya ada kenalan kerja di Dishub, Dinas Perhubungan. Itu di status WA-nya lagi latihan. Yang ini genap, yang ini ganjil, yang ini genap. Ya Allah. Ini sebagai ikhtiar boleh. Vaksin sebagai ikhtiar boleh. Tetapi jangan pernah kita melupakan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, kullama malahal abdu, semakin sering seorang itu merengek kepada Allah, Allah makin cinta orang itu. Jadi meminta kepada Allah itu merengek, menangis saja. Merengek kita di waktu malam, di dini hari, meminta agar virus ini dihentikan. Karena bagi Allah, kun fayakun. Kalau Allah berkehendak dengan hanya satu kehendak, kun fayakun. Selesai semua ini. Tapi kita sering tidak melibatkan Allah dalam urusan. Naudzubillah. Nah ini. Hilang tuh orang-orang kafir itu apa? Allah tutup sudah sam'ihim, apa? Qulubihim, sam'ihim, dan apa? Absarihim. Bukan cuma itu, Allah firmankan, walahum adzabun adzim. Allah Akbar. Bagi mereka nanti ada adab yang sangat dahsyat. Dalam riwayat banyak kita baca bagaimana adab di akhirat itu, Allah Akbar. Sebelum kaki tersentuh api, kepala sudah otak sudah mendidih karena panas. Dalam ayat lain dalam surah Al-Haqqah, misalnya Allah tegaskan, la ya'kuluna illal khati'un. Tidak ada yang mau makan makanan itu kecuali orang yang penuh dosa. Karena apa? Karena minumannya sudah darah bercampur nanah.
Naudzubillah. Subhanallah. Lahum adzabun adzim. Dahsyat sekali azab akhirat itu. Azab neraka. Maka dalam banyak riwayat kita dengar Imam Syafi'i rahimahullah itu kalau malam beliau menghisab dirinya, mengingat salah-salahnya itu, sampai sekali waktu orang kaget ke Imam Syafi'i sholat tidak wudhu lagi, sholat subuh. Kaget orang. Ketika ditanyakan kepada beliau, ya Imam, mengapa anda sholat subuh tidak wudhu lagi? Kata beliau, sebab saya tidak tertidur sepanjang malam menghisab diri saya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ingatlah diri kita ini, apa kesalahan kita ini. Allah Akbar. Dahsyat sekali Bapak-Bapak. Ketika ajal sudah sampai kepada kita semua, habis kesempatan amal kita. Habis kesempatan dan peluang kita untuk berbuat baik. Maka kata Imam Ibnu Qayyim lagi, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih rugi daripada kematian. Kenapa beliau berkata begitu? Sebab al-mautu, kematian itu menghentikan Anda, memutus Anda minad dunya wa ahliha, dari hanya dunia dan penduduk dunia. Tetapi idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu itu, memutus Anda minallah subhanahu wa ta'ala wal akhirah. Memutus Anda itu, memutus kita semua untuk bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat. Maka malam itu bangun, qiyamul lail, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam, saudaraku semua, ayo bangun bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak bertemu dengan ini. Walahum adzabun adzim. Ya Allah. Ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi, oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Walahum adzabun adzim, kata beliau, qauluhu ta'ala yukhadi'un Allah walladzina amanu, dan seterusnya tadi itu. Kemudian walahum adzabun adzim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih, sangat dahsyat, di mana azabnya itu benar-benar di luar nalar kemampuan manusia akan dahsyatnya azab neraka itu. Karena itulah kemudian Allah firmankan pada ayat berikutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kenapa wa ma hum bimu'minin? Kenapa disebutkan? Karena yukhadi'un Allah. Mereka itu berusaha untuk menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. La ilaha illallah. An-nifaq, kalau tadi orang-orang kafir, sekarang an-nifaq huwa idharul khair wa isarus syarr. Ini munafik nih. Ini orang-orang yang menipu orang beriman, ini menipu Allah, ini munafik. Dan munafik itu fi darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Maka ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik ikut membangun masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masjid dirar, masjid yang mendatangkan kecelakaan. Dia ikut bikin masjid, tapi yang bikin orang-orang munafik. Kalau saya tidak keliru, sampai hari ini itu lahan masjid dirar itu tidak dibangun apa-apa di Madinah itu. Hanya untuk menunjukkan bahwa tempat itu dulu dibangun, sempat dibangun apa? Masjid. Masjid yang penuh kecelakaan. Dikerjakan oleh siapa? Oleh orang-orang munafik. An-nifaq wa idharul khair wa israrus syarr. Munafik itu, atau kemunafikan itu adalah dia menunjukkan dirinya baik, tetapi sesungguhnya israrus syarr, dia menyembunyikan apa? Kejahatan. Wa huwa anwa'un, kata beliau. Dan munafik itu berbagai-bagai tingkatan, berbagai jenis. Yang pertama kata beliau i'tiqadi.
Ini orang-orang munafik secara akidah. Wa huwa alladhi yukhallid sahibuhu finnar, yaitu orang yang nanti yukhallid, dia nanti kekal, karena dia munafik secara akidah. Kekal di mana? Yukhallidu finnar, sahibuhu finnar, nanti dia niscaya kekal di neraka. Kemudian yang kedua, wa amaliyun, yang munafiknya munafik amal. Kadang-kadang kan kita banyak nih ngaku Islam, tapi mohon maaf perilakunya tidak apa? Tidak Islam. Bahkan menyerang umat apa? Islam. Na'udzubillah. Amaliyun wa huwa min akbarid dunub, dan itu termasuk dosa besar. Jadi munafik amali itu termasuk dosa besar. Jadi kalau lagi bersama orang-orang beriman, dia ngaku apa? Beriman. Kalau sama-sama orang kafir, dia ikut dalam kelompoknya orang. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ulama itu memang ya misalnya saja memakai peci itu tradisi saja, betul tradisi. Tapi itu bagian dari upaya kita secara lahiriah agar kita itu punya kenal, tahu ini tuh orang Islam. Bahkan Rasulullah SAW salah satu sunnahnya itu kan memakai penutup apa? Penutup kepala. Gitu. Bentuknya boleh bukan berarti harus peci, tapi memang diberikan penutup kepala. Kemudian Rasulullah SAW senang memakai siyabul abyad, sirwal, pakaian berwarna putih. Kenapa kita dianjurkan kemudian juga untuk bisa memakai itu? Ini ittiba' Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya agar amal-amal kita itu sedapat mungkin mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti memakai batik tidak boleh, bukan. Maka ulama kita itu juga beristihad. Misalnya, ya ikutlah sudah pakai pakaian ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang memakai pakaian ala Nabi itu, mohon maaf, diejek. Iya kan? Sampai ada yang bilang, kok pakai apa? Daster, laki-laki pakai daster. Astagfirullah. Ini kan kita itu dalam cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niatkan sebagai cinta dulu. Kalau tahajud berat karena harus bangun di malam hari misalnya. Kalau puasa Senin Kamis berat karena harus menahan lapar. Minimal cinta dulu kita buktikan. Contoh sederhana misalnya nih, yang punya bakat berjanggut, silakan. Ustaz, modal saya cuma cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin ittiba'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi. Sederhana saja. Saya kemudian pakai baju sirwal warna putih, ittiba'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita itu agar secara amali, secara praktek itu kita ikut sudah teladan-teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu para kiai, para ustadz ya, itu berusaha mengajarkan kepada kita memakai pakaian, kemudian sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi amali itu, kalau yang tadi i'tiqadi itu yukhallid sahibahu finnar, dia nanti niscaya kekal di neraka. Tetapi yang amali itu huwa min akbarid dunub, termasuk dosa besar. Artinya orang munafik itu kepada orang-orang beriman dia bicara baik-baik, tapi nanti di belakangnya apa? Dia menghina orang-orang beriman. Maka napak itu dalam bahasa Arab, terowongan itu bahasa Arabnya napak. Kalau di Mekah itu kan banyak terowongan itu namanya napak. Apa maksudnya? Orang munafik itu nggak ada yang punya pembatas dia. Dia ngomong terus kemana-mana. Kalau kita sampaikan sesuatu kepada dia, pasti dia akan ceritakan dengan cara yang berbeda lagi nanti. Maka munafik kata Imam Ibn Katsir dibagi ada i'tiqadi, ada amali.
Kemudian kata beliau, wa hadza kama qala Ibnu Juraih, demikianlah dikatakan oleh Imam Ibnu Juraih, al munafiq yukhalif qauluhu fi'luhu. Orang munafik itu bertentangan antara yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan. Sirruhu wa alaniyuhu, atau sirruhu wa alaniyatuhu, antara yang tersembunyi dengan yang dia ucap, dengan yang terang-terangan. Kemudian apa lagi? Wa madkhaluhu wa mukhrijuhu, madkhaluhu wa mukhrijuhu, antara apa yang dia serap kemudian apa yang dia sampaikan ke orang lain. Wa mashhaduhu mughibatuhu, dan seterusnya. Wa innama nuzilat sifatul munafiqina fi suwaril madaniyah lianna Makkah lam yakun fiha nifaq. Dan diturunkannya penjelasan tentang sifat-sifat munafik dalam surah-surah Madaniyah karena selama di Mekah lam yakun fiha nifaq. Waktu di Mekah itu belum ada kemunafikan. Sebab Mekah itu terang-terangan. Orang kafir Quraisy, terang mereka. Tapi begitu sudah ada di Madinah baru apa ada? Ada munafik. Kalau di Mekah bertentangan langsung sudah. Nah, bal kana khilafuhu minan nas man kana yadharil kufru mustahqihan wa huwa fil batin mu'min falamma hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah wa kana bihal ansar minal Aus wal Khadraj wa kanu fi jahiliyatihim ya'budunal asnam ala tariqati musyrikil Arab wa bihal yahud min ahlil kitab ala tariqati islafihim wa kanu talata qabail Banu Qainuqa, dan seterusnya kata beliau. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah dan bersama orang-orang Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di sana di Madinah, ya kan? Kana bihal ansar min qabilatil Aus wal Khadraj wa kanu fi jahiliyatihim ya'budunal asnam. Orang-orang Ansar yang ada di Madinah dari kabilah Aus dan Khadraj itu, mereka dulu pada masa jahiliyahnya ya'budunal asnam, menyembah patung, ala tariqati musyrikil Arab, dalam kaedah atau tata cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab. Jadi di Madinah ini sudah ada, kita tahu sudah ada musyrik, dan di Madinah itu selain musyrik ada orang Yahudi, ya kan? Bahkan nama lama Madinah itu apa? Yathrib. Sehingga Nabi SAW mengatakan, man qala lil madinati Yathrib falyastaghfirillah. Barang siapa yang masih menyebut Madinah dengan nama Yathrib, kata Nabi SAW, falyastaghfirillah, hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di Madinah ini multi masyarakat. Kalau di Mekah itu orang kafir jelas. Nah, di Madinah ini mulai ada orang yang mengaku dia beriman, tetapi sesungguhnya dia apa? Nah ini. Wabihal Yahud, ya kan? Di Madinah itu, di kota Madinah itu ada Yahudi, ya kan? Min ahlil kitab ala tariqati aslafihim. Yahudi dari ahlil kitab ala tariqati aslafihim, yang beriman atau beribadah sesuai dengan pendahulu mereka. Ya kan, wa kanu talatu qabail, mereka itu ada 3 kabilah, Banu Qainuqa, ya, Khulafa'il Hardaz wa Banu Nadir. Jadi ada Banu Qainuqa, kemudian ada Banu Nadir dan Banu Quraizah. Ini secara tribe, secara kesukuan. Ada sukunya namanya suku Banu Qainuqa, ada Banu Nadir dan Banu apa? Banu Quraizah. Falamma qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa aslama man aslam, maka manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, wa aslama man aslam, kemudian masuk Islam dari sebagian orang yang mau masuk Islam, minal ansar, dari orang-orang Ansar di Madinah, min qabilatail Aus wal Khadraj. Jadi orang Madinah yang masuk Islam itu dari 2 kabilah besar, yaitu kabilah Aus dan kabilah apa? Khadraj. Wa qilla man aslama minal yahud, dan
waqalla, bukan waqilla, waqalla man aslama minal yahud, dan hanya sedikit awalnya itu yang masuk Islam dari kalangan apa? Dari kalangan Yahudi. Illa Abdullah ibn Salam radhiyallahu an, ya kan? Kecuali katanya Abdullah ibn Salam radhiyallahu an, sedikit itu, di antara yang sedikit itu. Walam yakun iddakan nifaq aidan, pada masa awal-awal itu belum terjadi kemunafikan. Walam yakun li'annahu, karena lam yakun lil muslimina ba'da syauqatin takhaf, bal qad kana alaihi salatu wassalam wadi al yahud wa qabailin katsiran min ahya'il arab hawalai madinatin falamma kanat waqa'a badrul uzma. Nah, ini ketika sudah mulai terjadi peperangan, ini kan berat ini. Kalau orang masuk Islam itu hanya apa? Hanya salat ringan. Masuk Islam hanya puasa, masih apa? Masih ringan. Tapi begitu masuk Islam disuruh perang, berat. Makanya ada supaya yang bilang Islam itu kalau masalah sholat nggak ada yang musuhin, ya kan? Kalau ajaran Islam masalah sholat tuh nggak ada yang marah. Kalau ajaran Islam masalah apa lagi? Masalah puasa tuh nggak ada yang marah. Tapi kalau udah Islam urusan apa? Urusan ekonomi, urusan politik, banyak yang apa? Banyak yang marah. Apalagi ini urusan negara lain ramai. Bapak saudara-saudara rahimakumullah. Jadi ketika terjadi perang, mulai perang Badar itu. Kata Ali bin Abi Thalib rahimahullah, pada saat mau perang Badar itu, aku tidak melihat Rasulullah tertidur pada malam harinya. Ini kaitannya dengan munajat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, ketika kami semua tidur, kemudian aku terbangun, aku masih melihat Rasulullah berdoa. Dan dalam doanya itu, munajatnya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis menghadapi besok perang apa? Pertolongan Allah begitu banyak diberikan dalam perang Badar. Tapi yang terpenting kita catat ikhtiar dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini masalah Covid, kadang-kadang kita lengah soal doa. Ya Rahman, Ya Rahim. Allah itu Maha Muhaimin, salah satu asma Allah, ya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya. Al-Quddus, Al-Muhaimin. Allah Maha mengatur. Allah Maha mengatur. Kalau Allah kehendaki dengan Maha mengaturnya ini, ya selesai urusan virus. Mengapa kita tidak mau melibatkan Allah? Mengapa kita gembar-gemborkan vaksin dan kita anggap setelah vaksin akan selesai semuanya? Allah Maha mengatur, Maha meriayah. Ulama menafsirkan kata Muhaimin itu, kata Muhaimin dalam Al-Quran khusus Asmaul Husna terulang hanya sekali dalam akhir surah Al-Hasyr. Tetapi dalam ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Quran, Al-Quran itu muhaiminan. Al-Quran itu membenarkan apa-apa yang terjadi dalam kitab sebelumnya dan meriayah, merapihkan pahaman-pahaman yang keliru dalam kitab-kitab sebelumnya itu. Jadi riayah Allah kepada kita makhluknya ini luar biasa. Kata Imam Ibnu Qayyim lagi, wallahi law kasyafallahu al-'abdu law kasyafallahu al-ghita li 'abdihi. Andai kata beliau, Allah membuka tabir bagaimana Allah mengatur urusan kita ini, urusan manusia ini. Wa kaifa anna Allah aktsara harsan minal 'abdi nafsi. Dan bahwasanya bagaimana Allah itu lebih peduli daripada seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Bal wa kaifa min ummihi, bahkan bagaimana Allah itu lebih mencintai hamba dari cinta ibu kepada anaknya. Apa kata beliau kemudian? Ladaba qalbul abdi syukran lillah. Niscaya kata beliau, meleleh itu hati seorang hamba
bahkan dia akan potong sendiri hatinya sebagai persembahan syukur kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya beri contoh sederhana saja. Kalau di musim dingin, di negara-negara yang punya musim dingin, air beku, ledeng beku, padahal nanti kalau mau wudhu harus dipanaskan, tapi dengan izin dan kuasa Allah, darah tidak beku dalam tubuh kita. Darah tidak perlu dipanaskan dan tidak beku. Allah. Jadi kenapa kita tidak libatkan ya Muhaimin, wahai yang maha mengatur kehidupan kita ini? Mungkin bapak-bapak kemarin membaca berita Uni Arab Emirat berhasil meluncurkan satelit Hope ke wilayah edarnya planet Mars. Saya tertegun membaca berita itu. Yang membuat tertegun itu adalah bagaimana kecepatan satelit ini dari kecepatan sekian puluh ribu kilometer diturunkan untuk hanya sekian ribu kilometer per jam agar sesuai dengan orbitnya Mars. Karena tadinya dia di orbit bumi, kemudian masuk ke dalam orbit Mars. Dan itu paling susah katanya karena begitu banyak satelit yang hancur ketika masuk ke dalam orbit Mars. Dan Allah atur itu orbitnya sedemikian rupa, di orbit planet-planet ini, sehingga tidak terjadi tabrakan. Allah. Tapi nanti kalau sudah mau kiamat, Allah tegaskan idza syamsu kuwirat. Kalau matahari sudah kegulung, sudah digulung, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang gemintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, wa idzal isyaru uttilat. Kalau harta yang paling mahal, unta, orang-orang Arab itu punya unta, uttilat, ditelantarkan. Wa idal wuhusu husyirat, dan apabila binatang buas sudah dilepas, sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idal biharu sujjirat, apabila lautan sudah mendidih dipanaskan. Wa idan nufusu juwidat, wa idal mau'udatu su'ilat. Ya Rahman. Selesai itu urusan alam semesta itu. Selagi kita punya kesempatan ini, Masya Allah. Jadi Allah yang maha mengatur ini semua. Diatur sedemikian rupa agar kehidupan bumi kita ini, kehidupan kita ini nyaman untuk dihidup. Bagaimana kita menerima oksigen dan seterusnya. Ya Rahman. Allahumma salli. Jadi balik ke sini tadi. Bagaimana al-munafik di zaman itu? Nah, di Madinah apa tadi? Di Madinah suku-suku tertentu masuk Islam, kemudian sedikit dari kalangan Yahudi yang masuk apa? Masuk Islam. Terjadi kemudian pembebanan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat Isya. Salat Isya dan salat apa? Kenapa salat Isya itu berat? Sebab selesai salat Isya ada tugas. Tugasnya apa? Menjaga kota Madinah. Berat ini buat orang munafik mulain. Maka kalau Islam itu cuma sholat, ringan. Kalau Islam itu cuma zakat, masih ringan. Tapi begitu sudah ada kewajiban-kewajiban yang lain, berat. Nah, maka Nabi menegaskan tadi seperti itu. Kemudian qala Abdullah bin Ubay bin Salul ini, wa kana ra'san fil Madinah wa huwa min al-Khazraj wa kana sayyid at-ta'ifatain fil jahiliyah wa kanu qad azamu ala an yamlikuhu alaihim faja'ahumul khair wa aslamu washtaghallu anhu wa baqiya fi nafsihi min al-islam wa ahlah. Falamma kanat waqa'a badrin qala hada amrun qad tuwajjah fa adhara ad-dukhul fil islam wa dakhala ma'ahu tawa'ifun mimman huwa ala tariqatihi wa nahlatihi wa akharuna min ahli kitab famin thamma wajada an-nifaq fi ahli al-Madinah. Ini tadi yang kita sebutkan. Maka dari situ kemudian terlihatlah siapa yang munafik di karangan orang-orang apa? Orang-orang Madinah dan seterusnya.
Kemudian ditafsirkan kata lebih jauh, kata Ibnu Katsir ini dengan mengutip Ibnu Abbas. Qala Muhammad ibn Ishaq hadatsani Muhammad bin Ubay bin Abi Muhammad an Aqramah au Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas, yang menafsirkan ayat ini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, yakni al munafiqin. Yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik. Sama kira-kira. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu ay bi idharihim ma adharuhu minal iman min asrarihim al kufr. Jadi mereka itu menipu Allah. Yukhadi'un ay bi idharihim ma adharuhu minal iman, dengan mempertontonkan syiar-syiar keimanan. Pakai pecinya. Kalau sekarang kita di Indonesia, walaupun pecinya miring-miring dikit lah, pakai peci, ucapkan salamnya, ditunjukkan. Tapi kata Aidi hari ma'adhar minal iman ma'a israrihimil kufr, tapi dalam keyakinan mereka itu ada kekufuran. Ya'taqiduna bijahlihim annahum yukhadi'un Allah. Mereka beriktikad, berkeyakinan dengan asbab kebodohannya mereka, bahwasanya mereka sedang menipu Allah. Wa anna dzalika nafi'ahum indahu wa annahu yaruju alaihim, dan seterusnya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menegaskan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabunahum annahum ala syai'in ala annahum humul kadhibun. Sesungguhnya mereka itu sedang berdusta saja. Bapak saudara-saudara rahimakumullah, Allahumma salli. Tantangan kita nih, terutama kalau kita rujuk kepada Indonesia sekarang ini, juga begitu banyak tantangan munafik amali. Mungkin munafik i'tiqadi sedikit, tapi munafik apa? Munafik amal. Naudzubillah, jangan sampai kita begitu. Apa munafik amali tadi? Nampak dia melakukan kebaikan-kebaikan, tapi sesungguhnya apa? Kalamul haq wa arada bihi batil. Kadang-kadang begitu. Dia menyatakan sesuatu yang benar, tetapi yang benar itu dia maksudkan kebatilan. Masih banyak orang begitu. Dia kutip ayat, tapi yang dia tunjukkan kebatil. Sudah isya ini? Belum? Ini tidak terasa kalau sudah bicara ini. Dan seterusnya. Kita merasakan itu sekarang. Kita rasakan betul bagaimana mudahnya si A misalnya ditahan, atau bagaimana mudahnya si A yang melakukan pencercaan, penistaan justru tidak ditahan. Justru tidak apa? Tidak ditahan. Ini saya selalu mengatakan lebih mudah menghadapi orang kafir tegas ketimbang apa? Ternyata ikut minum bir bersama kelompok yang lain. Padahal kemarin postingnya masih ada di Mekah misalnya, naudzubillah, begitu kan? Ikut umroh. Ternyata besoknya punya posting minum bir dengan mengeluarkan dalil begini. Tadi dalilnya dibenarkan begini. Tadi maka saya katakan kalamul haq wa arada bihi batil. Kalamnya benar, ucapannya benar, tapi yang dia inginkan adalah kebatilan. Kalau ngutip ayat pinter. Bapak tahulah siapa jadi media sosial, pandai mengutip ayat, pandai mengutip hadis, mungkin lebih pandai dari kita semua, pandai berbicara ini. Tapi arada bihil batil, yang dia kehendaki kebatilan. Ini bisa jatuh kepada munafik amali. Nah, karena itu menjadi tugas kita semua untuk pertama-tama pandai menahan diri, sabar kita. Ustaz, saya rasanya udah hilang sabar saya, Ustaz. Ini udah dipanas di kepala nih, sabar. Ini udah pengen gulung tangan aja, Ustaz. Udah pengen selesaikan.
Inilah keujian keimanan kita buat kita semua, pelatihan kita sahabat. Karena orang Arab mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar akan menolong kalian dalam sebuah perbuatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa sabar itu bukan berarti kita berdiam diri, tapi terus berkreativitas untuk mengingatkan orang lain. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Mungkin ada yang menambahkan 1-2 menit, 3 menit, silakan jika masih ada waktu. Ada yang mau bertanya, kalau dia tafadhol Mas Kurang. Silakan Pak Haji. Kalau saya melihatnya sudah pada i'tiqadiyah. Allah a'lam. Karena itu sahibuhu apa? Yukhallad finnar. Alhamdulillah. Cuma na'udzubillah. Karena sudah sampai pada meragukan hadis. Ini Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan. Cara orang-orang menghancurkan Islam itu, yang pertama diruntuhkan tentang hadis dulu. Dan yang paling utama dikejar adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan dalil Abu Hurairah itu kok masuk Islamnya paling akhir, hanya 10 tahun bersama Nabi. Lalu kenapa Abu Hurairah meriwayatkan hadis paling banyak? Nah itu, digunakan itu. Dibikin syak syangka kita. Yang kedua, kepada Aisyah radhiyallahu anha, orang yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Dibikin syak syangka lagi. Jadi kalau sudah tembus di hadis, program berikutnya meragukan Al-Quran. Apa yang pertama meragukan? Caranya? Pertama, dari banyak sisi lah. Kalau dari sisi ilmu, mulai dari misalnya metodologi, mushaf, jamul mushaf. Bagaimana kok mushaf Al-Quran itu dibukukan di zaman Utsman bin Affan, padahal sudah banyak Quran versi Aisyah, versi Abdullah bin Mas'ud, versi ini, versi itu, kok kenapa dijadiin jadi satu? Jangan-jangan ini adalah kepentingan kekuasaan. Naudzubillah. Itu begitu caranya. Sampai lahir pada liberalis, meliberalkan Islam. Nah, di sini bisa masuk kepada apa tadi? I'tiqadi. Hati-hati. Saya banyak teman diskusi saya dengan cara-cara berpikir yang seperti itu. Saya ingatkan kepada mereka, Allah Akbar. Soal keimanan itu soal yang paling esensial dalam hidup kita ini. Boleh jadi kita tidak makan karena lapar, boleh jadi kita tidak minum karena tidak punya uang, boleh jadi kita terus hidup ngontrak selama hidup kita. Tapi soal keimanan tidak ada tawar-menawarnya lagi. Karena ini nanti menjadi barometer kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa sampai ada yang menafsirkan ayat itu, Ustaz, kenapa mati kan kehendak Allah? Kenapa disebutkan illa wa antum muslimun? Itu untuk menegaskan upaya kita agar jangan pernah terlontar kalimat kufur. Dan kalau kita lihat arkanul iman itu semuanya soal hati, ya kan? Tapi begitu arkanul Islam semuanya soal jawarih, soal perilaku. Misalnya syahadat itu kan walaupun dia cuma lisan tapi sudah jawarih, perbuatan. Tapi iman dia soal hati. Al-imanu billah wal iman malaika wal iman bil kutub dan seterusnya. Nah, kalau sudah orang Islam meragukan kitab sucinya sendiri, apa kira-kira? I'tiqadi. Secara i'tiqad dia sudah munafik. Ini hati-hati. Allah a'lam bishawab. Silakan jika ada lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Selanjutnya mungkin sedikit lagi masih ada waktu ya? Atau sudah selesai? Oh, ini sudah 5 menit menjelang qomat. Baik, kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.